Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Sri Aminah dengan NIM 23070190029, 2. Ahmad Hidayat NIM 23070190030, 3. Oliva Febrianto Sof NIM 23070190033. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai turunan fungsi aljabar. Kemudian langsung saja kita masuk ke definisi turunan. Fungsi f sama dengan x mendekati y atau y sama dengan fx mempunyai turunan yang dinotasikan y aksen sama dengan f aksen x atau dy per dx sama dengan dfx per dx, dan didefinisikan y aksen sama dengan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h, atau dy per dx sama dengan limit h mendekati 0 fx plus delta x min fx per h. Notasi kedua ini disebut sebagai notasi Leibniz. Kemudian, turunan yang biasa disebut juga sebagai derivatif adalah pengukuran suatu fungsi yang berubah seiring dengan perubahan dari nilai input fungsi itu sendiri. Rumus-rumus turunan. Pertama, tunduk fungsi fx diturunkan menjadi f aksen x sama dengan 0. Contoh, fx sama dengan 7, maka f aksen x sama dengan 0. 2. Apabila fungsi fx sama dengan k kali x dengan catatan k adalah konstanta, maka diturunkan menjadi f aksen x sama dengan k, atau fx sama dengan x diturunkan menjadi f aksen x sama dengan 1. Contoh, fx sama dengan 3x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 3. 3. Rumus turunan fungsi yang berbentuk pangkat pada fungsi fx sama dengan x pangkat n diturunkan menjadi f aksen x sama dengan n kali x pangkat n min 1. Contoh, fx sama dengan 3 pangkat 2 diturunkan menjadi f aksen x sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 min 1 sama dengan 6. 4. Untuk k sama dengan konstanta dalam rumus fungsi fx sama dengan k kali ux, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan k kali u aksen x. Ingat bahwa fx sama dengan x diturunkan menjadi f aksen x sama dengan 1. Contoh, fx sama dengan 4 kali 2, turunannya yaitu f aksen x sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4. 5. Rumus penjumlahan pada fungsi hx sama dengan fx plus gx diturunkan menjadi h aksen x sama dengan f aksen x plus g aksen x. 6. Rumus pengurangan pada fungsi hx sama dengan fx min gx diturunkan menjadi h aksen x sama dengan f aksen x min g aksen x. 7. Rumus kelipatan atau perkalian konstanta pada fungsi k kali f kali x diturunkan menjadi k kali f aksen x. 8. Rumus turunan hasil kali fx sama dengan ux kali vx diturunkan menjadi f aksen x sama dengan ux aksen kali vx plus ux kali v aksen x. 9. Pada fungsi pembagian fx sama dengan ux per vx, nya menjadi f aksen x sama dengan u aksen x kali vx min ux kali v aksen x per v kuadrat x. 10. Untuk rumus turunan pangkat fungsi fx sama dengan ux dalam kurung pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan n kali u kali n min 1 kali u aksen. 11. Aturan rantai berlaku pada rumus f gx sama dengan f aksen g kali gx kali g aksen x. Selanjutnya, rumus sifat akar. Perlu dicatat bahwa untuk mencari turunan dari fungsi yang mana di dalamnya terdapat bentuk akar atau pecahan, yang harus kita ingat dan lakukan terlebih dahulu yaitu merubah fungsi tersebut ke dalam bentuk pangkat atau eksponen. Berikut ini merupakan beberapa sifat akar dan pangkat yang sering muncul dalam
soal. Yang pertama, X pangkat N kali X pangkat N sama dengan X pangkat M plus N. 2. X pangkat M per X pangkat N sama dengan X pangkat M min N. 3. 1 per X pangkat N sama dengan 1 kali X pangkat min N. 4. Akar X sama dengan X pangkat 1 per 2. 5. N akar X pangkat M sama dengan X pangkat M per N. Di sini saya akan melanjutkan tentang contoh soal dan penerapan dari turunan fungsi aljabar. Contoh yang pertama, diketahui persamaan Y sama dengan 2x pangkat 5 plus x kuadrat min 2x. Jawabannya, fx sama dengan x pangkat n. Diturunkan menjadi f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n min 1. Sehingga turunan dari y sama dengan 2x pangkat 5 plus x kuadrat min 2x adalah y sama dengan 2x pangkat 5 plus x kuadrat min 2x. Jadi y aksen sama dengan 2 dikali 5 x pangkat 5 min 1 plus 2x pangkat 2 min 1 min 2x. Jadi y aksen sama dengan 10 x pangkat 4 plus 2x min 2. Kemudian soal yang kedua yaitu soal cerita tentang penerapan turunan fungsi aljabar, yaitu proyek pembangunan suatu gedung dapat diselesaikan dalam X hari dengan menghabiskan biaya proyek per hari sebesar 3x min 180 plus 5.000 per x, Rp100.000. Biaya minimum proyek tersebut adalah juta rupiah. Jawabannya, misalkan fx menyatakan biaya proyek selama x hari dalam satuan Rp100.000 sehingga fx sama dengan x dikali 3x min 180 ditambah 5.000 per x. Jawabannya 3x kuadrat min 180x plus 5.000. Nah, agar biaya proyek minimum, nilai x yang bersesuaian dapat ditentukan saat f aksen x sama dengan 0. Jadi, persamaan yang sebelumnya diturunkan menjadi 6x min 180 sama dengan 0. 6x sama dengan 180, jadi x sama dengan 30. Proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu 30 hari. Agar biaya proyek minimum, biaya proyek tersebut sebesar F30 sama dengan 3 dikali 30 pangkat 2 min 180 dikali 30 ditambah 5000 sama dengan 2700 min 5400 ditambah 5000. Jawabannya 2300. Jadi biaya minimum proyek pembangunan gedung adalah 230 juta rupiah. Nah, di sini menjadi 230 karena sebelumnya diketahui yaitu Rp100.000 dan ditanyakan yaitu juta rupiah. Maka menjadi 230 juta rupiah. Soal yang ketiga yaitu sebuah peluru ditembak ke atas jika tinggi H meter setelah T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 120T min 5T kuadrat. Maka tinggi maksimum yang dicapai peluru tersebut adalah detik meter. Jawabannya, diketahui HT sama dengan 120T min 5T kuadrat. Turunan pertama fungsi H adalah H aksen T sama dengan 120 min 10T. Nilai T akan maksimum saat H aksen T sama dengan 0, sehingga diketahui 180 min 10T sama dengan 0. 10T sama dengan 180, jadi T yaitu 12. Ketinggian maksimum yang dicapai peluru adalah saat T sama dengan 12, yaitu H12 sama dengan 120 dikali 12 min 5 dikali 12 kuadrat. 1440 dikurangi 720, jawabannya yaitu 720. Jadi ketinggian maksimum peluru adalah 720 meter. Nah, berikut tadi materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Tetap semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.